Halo semua, salam guru penggerak. Kembali lagi dengan kami Kelompok Emas dalam ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dari kami calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini kami akan memaparkan 5 ide implementasi pembelajaran, 5 kompetensi sosial emosional, dan 2 ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan PTK di sekolah kami, khususnya dalam skenario pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Berikut kompetensi sosial emosional. Pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ide yang pertama untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Hal ini dapat mengidentifikasi kekuatan dalam diri murid dengan bersedia memimpin doa. Murid juga dapat memahami perasaan dan mengelola pikiran dan nilai-nilai kerohanian yang dipraktekkan dengan berdoa. Berikut skenario penerapan. Deskripsi kegiatan. Guru dapat mengucapkan, "Anak-anak, agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik, sebagai umat yang percaya, kita harus meminta pertolongan Tuhan lewat berdoa. Siapa yang mau pimpin doa?" Anak-anak, "Saya, Pak." "Dinda saya, Pak." Nah, dalam kegiatan ini, deskripsi tambahan yang terlibat yaitu guru dan murid. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kelas dan waktunya dapat dimulai di awal pembelajaran dengan durasi 1-2 menit. Kebutuhan bukan yaitu kesediaan siswa dalam memimpin doa. Ide yang kedua, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, kegiatan ini dapat merancang tujuan pribadi dan bersama. Dapat juga menunjukkan disiplin dan memotivasi diri dalam menjalankannya, bahkan dapat mengendalikan murid dengan keyakinan kelas yang dibuat. Skenario penerapan, deskripsinya, guru dapat menyampaikan, "Anak-anak, saat ini kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu hal-hal yang penting yang nantinya kita akan sepakati dan kita akan jalankan bersama." Dan respon siswa, "Baik, Bu." Ada juga yang menyatakan, "Nah, Bu, agar pembelajaran kita lebih tertib kan, Bu?" Nah, kegiatan ini dapat melibatkan guru dan murid dan dilakukan di dalam kelas. Waktu untuk melakukannya dapat dilakukan di awal pembelajaran dengan durasi sekitar 10 menit dan kebutuhan yang dibutuhkan yaitu dapat berupa papan keyakinan kelas untuk menyantumkan keyakinan-keyakinan yang telah dibuat. Ide yang ketiga yaitu kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu menciptakan iklim kelas dengan memunculkan kepedulian siswa. Di kelas di bangku sekolah dasar sering kedapatan bahwa siswa tidak membawa perlengkapan belajar dengan lengkap. Sehingga guru dapat menuntun anak-anak untuk boleh saling meminjamkan perlengkapan yang mereka bawa. Nah, dalam kegiatan ini, murid dapat mempertimbangkan pendapat orang lain, yaitu guru, dalam membantu siswa. Murid juga dapat mendemonstrasikan rasa empati dalam dirinya, bahkan murid dapat menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Skenario penerapan dari kegiatan tersebut, guru dapat mengatakan seperti ini. "Anak-anak,
Teman kalian, Ana, tidak memiliki pensil. Adakah yang dapat meminjamkan dia pensil? Nah, ketika ada murid yang menjawab, "Saya bisa, Bu. Punya saya ada 2." Nah, dalam kegiatan ini, deskripsi tambahannya yaitu kegiatan ini melibatkan guru dan murid. Kegiatan ini bisa terjadi di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Durasi kegiatan ini bisa 1-2 menit. Dan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Ide yang keempat yaitu kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, keterampilan relasi. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik melalui pembuatan kelompok dan saling berdiskusi. Kegiatan ini dapat membuat siswa berkomunikasi dengan efektif, dapat mengembangkan relasi dan hubungan positif bagi murid, dan dapat mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif antar murid bahkan guru. Skenario penerapan. Deskripsi kegiatan, guru dapat mengatakan seperti ini. Anak-anak, saat ini kita akan berdiskusi. Diskusi ini sangat baik karena nantinya kalian dapat berbagi dengan rekan sekelompok. Siapa yang mau berkelompok? Lalu anak-anak menjawab, "Saya, Bu. Saya, Bu." Nah, kegiatan ini dapat melibatkan guru dan murid secara aktif. Waktunya yaitu pada proses pembelajaran. Durasinya bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran, 45 menit bahkan lebih, dan tempatnya bisa dilakukan di dalam ataupun luar kelas. Dan kebutuhan yang dibutuhkan yaitu lembar kerja peserta didik atau media pembelajaran lainnya. Ide yang kelima, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan cara berefleksi. Dalam kegiatan ini, murid dapat mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Murid juga dapat berefleksi peran yang dilakukannya selama pembelajaran. Skenario penerapannya, deskripsi kegiatan, guru dapat mengucapkan, "Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran di hari ini, adakah yang bisa berbagi dengan ibu apa yang kalian rasakan ketika telah selesai belajar?" Lalu anak-anak menjawab, "Saya senang, Bu. Saya merasa gembira, Bu." Nah, kegiatan ini dapat melibatkan guru dan juga murid. Kegiatan ini dilakukan di akhir pembelajaran dengan durasi sekitar 5 menit. Tempat dilakukan di akhir pembelajaran di dalam kelas. Kebutuhan yang dibutuhkan yaitu bisa menggunakan papan refleksi untuk menempelkan kertas-kertas yang telah dituliskan hasil refleksi dari murid-murid. Selanjutnya, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Ide penguatan yang pertama, bentuk penguatan belajar dan berkolaborasi dengan in-house training, diseminasi atau kegiatan komunitas belajar. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan. Pertama, kesadaran diri. Dalam kegiatan ini, PTK dan guru dapat mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya. Manajemen diri dapat merancang tujuan pribadi dan bersama. Kesadaran sosial dapat mempertimbangkan pandangan atau pikiran orang lain. Keterampilan berelasi dapat berkomunikasi secara efektif, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat mengevaluasi peran diri dan komunitas sekolah. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, melakukan IHT atau diseminasi bersama dengan guru dan kepala sekolah bahkan warga sekolah. Dalam kegiatan ini yang terlibat guru dan kepala sekolah. Waktu pelaksanaan dapat dilakukan selama 60 sampai 120 menit disesuaikan dengan
materi pembahasan. Tempatnya dapat dilakukan di dalam ataupun di luar sekolah. Kebutuhan yang dibutuhkan dapat menggunakan LCD, media, dan materi yang akan didiskusikan. Ide penguatan yang kedua, bentuk penguatannya yaitu belajar dan berkolaborasi dengan kegiatan kami beri nama F2 atau Friendship dan Fellowship. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan dalam kegiatan ini, kesadaran diri dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai antar guru. Manajemen diri dapat melatih diri mengelola emosi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kesadaran sosial dapat memahami dan mengekspresikan rasa syukur dalam kegiatan yang sedang diikuti. Keterampilan berelasi dapat mempraktikkan kerjasama satu dengan yang lain. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini dapat merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Nah, skenario penerapannya, deskripsi kegiatan ini dapat dilakukan berupa rekreasi bersama, bermain games, atau mengunjungi tempat wisata bersama. Dalam kegiatan ini, guru dan Kepsek dapat dilibatkan. Waktunya bisa dilakukan di saat libur atau waktu senggang lainnya dengan durasi sekitar 120-180 menit, bahkan bisa juga lebih. Tempatnya dapat dilakukan di dalam dan juga di luar lingkungan sekolah. Kebutuhannya, jika membuat games dapat menggunakan alat-alat games, bahkan jika ingin berrekreasi dapat juga membutuhkan transport untuk rekreasi. Kesimpulan dari pemaparan kami, pembelajaran sosial emosional PSE adalah sebuah konsep pembelajaran yang mengajarkan murid untuk menyeimbangkan kemampuan emosional dan akademik mereka. Dari beberapa gagasan yang disampaikan oleh kelompok kami dapat disimpulkan bahwa penerapan PSE tidak hanya menguntungkan murid, tetapi juga menghasilkan perilaku positif yang dapat diadopsi oleh murid untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengurangan perilaku negatif dalam berperilaku. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dari kami, Bapak Evandi Amin, Ibu Cynthia Malik, Ibu Yanti Rantung, dan saya Silver Sinaulan dalam kelompok emas. Dan akhirnya, terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.